Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan. Secara sederhana, surplus konsumen adalah selisih antara kepuasan atau manfaat yang diterima konsumen dari suatu barang atau jasa dengan harga yang mereka bayar untuk itu. Contoh soalnya adalah tentukan surplus konsumen untuk fungsi permintaan berikut ini. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 50 kurang 2P. Harga pasarnya adalah P sama dengan 15. Caranya adalah ubah fungsi ke bentuk P sama dengan V dan Q. Q sama dengan 50 kurang 2P, 2P kurang 50 kurang Q, P 25 kurang 0,5 Q. Selanjutnya, penjelasan sederhananya. Misalnya, kedai kopi Jos menjual es kopi susu seharga 20.000 per cup. Meski banyak yang suka, tidak semua pelanggan rela membayar harga tersebut. Fajar 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Hani 22.000 dikurang 20.000 sama dengan 2.000. Ivan 20.000 dikurang 20.000 sama dengan 0. Dan Joko 27.000 dikurang 20.000 sama dengan 7.000. Totalnya 14.000, artinya kamu merasa lebih untung atau puas karena mendapatkan barang lebih murah dari yang kamu perkirakan. Selanjutnya, titik potong. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 25. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50. Dan jika P sama dengan 15, maka 15 sama dengan 25 dikurang 0,5 Q menjadi 0,5 Q sama dengan 10 Q sama dengan 20. Berikut ilustrasi dalam grafik. Pada grafik permintaan, kurva permintaan menunjukkan harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen pada berbagai jumlah barang. Surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan, dan di atas garis harga pasar hingga kuantitas yang dibeli. Area segitiga ini melambangkan surplus konsumen. Berikut adalah contoh hitung surplus konsumen. CS sama dengan 1/2 kali QE kali dalam kurung PMax kurang PE tutup kurung sama dengan 1/2 kali 20 dikali dalam kurung 25 kurang 15 tutup kurung sama dengan 100. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya surplus konsumen. Yang pertama ada elastisitas permintaan. Semakin tidak elastis suatu barang kebutuhan pokok, maka semakin besar surplus. Yang kedua ada tingkat harga pasar. Semakin rendah harga pasar dibanding nilai maksimum, semakin besar surplus. Yang terakhir ada preferensi konsumen. Barang yang tidak sangat diinginkan memberikan surplus lebih besar. Berikutnya adalah contoh soal. Tentukan surplus konsumen untuk fungsi permintaan berikut ini. Fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 60 dikurangi 3P. Harga pasar yaitu P sama dengan 10. Penyelesaiannya, yang pertama ubah fungsi ke bentuk P. F atau Q sama dengan 60 dikurangi 3P menjadi 3P sama dengan 60 dikurangi Q. Lalu menjadi P sama dengan 20 dikurangi 1/3 Q. Kemudian pentingnya surplus konsumen. Yang pertama menggambarkan kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen. Yang kedua digunakan untuk menganalisis efisiensi pasar. Dan yang ketiga, alat bantu untuk mengevaluasi kebijakan pemerintahan seperti subsidi dan pajak. Titik potong dari contoh kasus kedua adalah jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Maka jika P sama dengan 20, maka Q sama dengan 60. Selanjutnya adalah contoh kasus surplus konsumen kasus 2. Yang nomor 3. Jika P sama dengan 10, maka 10 sama dengan 20 dikurang dalam kurung 1/3 tutup kurung Q. Jadi, dalam kurung 1/3 tutup kurung Q sama dengan 10. Jadi, Q sama dengan 30. Surplus konsumen dan efisiensi pasar. Jika pasar dalam kondisi persaingan sempurna, maka surplus konsumen maksimum dapat dicapai karena harga akan tertera dengan biaya marginal produsen. Hitunglah surplus konsumen.
CS sama dengan 1/2 kali 30 kali buka kurung 20 kurang 10 tutup kurung sama dengan 150.